Pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya, mengapa orang yang paling keras mengaku benar, justru yang paling takut pada pertanyaan? Di video ini, kita akan lihat bagaimana agama yang seharusnya membebaskan justru dipakai untuk membelenggu akal dan membungkam kebenaran. Kita semua pasti pernah lihat ini. Ada konten yang isi sebenarnya adalah hanya mengajak berpikir jernih. Ajukan pertanyaan, tunjukkan fakta, pakai logika yang sehat. Tapi di kolom komentarnya malah dipenuhi teriakan, sesat, kafir, musuh agama dari dalam. Ini bukan lagi soal beda pendapat. Ini soal orang yang sudah terkunci dalam satu kebenaran. Bagi mereka, siapapun yang beda langsung dianggap musuh. Padahal, di luar sana makin banyak orang yang mulai sadar. Tapi mereka menutup mata. Bahkan mereka menyerang secara personal pada orang yang berani bicara jujur. Lebih parah lagi, muncul konten-konten tandingan yang justru membakar emosi. Mereka pakai ayat suci, tapi isi kontennya justru bertentangan dengan ayat itu sendiri. Ini yang di Jawa disebut jarkoni. Iso ngajar, tapi ra iso ngelakoni. Mereka ambil ayat lalu dipelintir sesuai keinginan sendiri. Dalil jadi senjata, agama jadi alat untuk menguasai orang lain. Padahal, kalau ditanya buktinya, mereka tidak punya. Dan yang paling menyakitkan, pelanggaran etika ini justru dibela dan ditutupi oleh lembaga resmi. Saat publik marah karena ada pemimpin pesantren yang melecehkan santri, yang seharusnya dihukum malah dimaklumi. Ada yang membela dengan dalih jaga nama baik lembaga. Tapi siapa yang jaga nama baik kurban? Siapa yang selamatkan masa depan anak-anak itu? Lihat juga para pejabat yang kini merasakan dinginnya jeruji penjara atau yang masih memakai rompi oranye di tahanan KPK. Mereka semua pernah menjalani upacara sumpah yang sangat sakral. Kitab suci di atas kepala, janji setia demi rakyat dan bangsa. Tapi faktanya, mereka tetap korupsi. Janji atas nama Tuhan pun seenaknya mereka langgar. Inilah ironi yang menyedihkan. Agama hanya jadi simbol, tapi nilai ketuhanan justru diabaikan. Sekarang mari kita bandingkan. Di sekolah kejuruan umum, anak-anak diajari etika kerja, percobaan sains, cara bicara yang sopan. Mereka disiapkan jadi tenaga kerja terampil yang mandiri dan percaya diri. Tapi di banyak pesantren, yang diajarkan justru kepatuhan buta. Dengan dalih adab, santri diperlakukan seperti pembantu. Mereka tidak diajari berpikir kritis, tidak diajak memahami dunia. Akibatnya, lulusan mereka sering kesulitan bersaing bukan karena tidak pintar, tapi karena sistem yang membelenggu akal mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, apa kontribusi agama terhadap kesejahteraan rakyat? Mari kita lihat negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menjadikan agama sebagai dasar hukumnya. Parlemennya penuh ulama, undang-undangnya penuh kutipan ayat suci. Tapi rakyatnya masih hidup dalam ketakutan. Perang terus terjadi, korupsi merajalela, dan dalam 20 tahun terakhir, makin banyak warganya yang justru meninggalkan agama. Bukan karena tidak percaya Tuhan, tapi karena kecewa. Agama dipakai untuk kekerasan, bukan untuk keadilan. Sekarang lihat ke arah lain. Negara-negara Nordik seperti Finlandia, Denmark, dan Swedia, parlemennya tidak pakai otoritas agama. Mereka fokus pada akal sehat, keadilan sosial, dan pelayanan publik yang jujur. Hasilnya, Finlandia 5 tahun berturut-turut jadi negara paling bahagia di dunia. Denmark jadi negara paling bersih dari korupsi. Swedia masuk 10 besar dalam kebahagiaan dan kepercayaan publik. Mereka tidak pakai syariat, tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat. Solidaritas sosial, pendidikan berkualitas, dan pemerintahan yang jujur. Bandingkan dengan negara seperti Somalia, Suriah, atau Sudan Selatan, yang nilai korupsinya paling buruk di dunia. Di sana agama sering dipakai untuk memecah belah, dan rakyatnya hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Fakta-fakta ini mengajak kita jujur pada diri sendiri. Agama memang memberi kenyamanan, tapi kenyamanan itu bisa jadi bahaya jika membuat kita berhenti berpikir, berhenti peduli, dan berhenti menuntut keadilan. Kita butuh agama yang membangun akal, bukan mematikannya. Kita butuh pemimpin yang menjalankan sumpahnya, bukan cuma mengucapkannya. Dan kita butuh keberanian untuk mengatakan, jika agamamu membuatmu benci sesama, itu bukan agama. Itu hanya cermin ketakutanmu sendiri. Dan bagi mereka yang sudah yakin telah mendapatkan cahaya dari Tuhan melalui agama, faktanya sering lupa bahwa cahaya pun punya banyak warna. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua
adalah alasan kami terus berkarya. Untuk yang sudah lama mengikuti setiap edisi Kontemplasiku, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang di ruang sederhana, tempat kita belajar memahami hidup dengan cara yang jujur dan apa adanya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, agar semakin banyak orang bisa ikut berpikir dan berbagi makna bersama kita. Tekan juga tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan saat hadir edisi berikutnya. Kami sangat senang bila Bapak, Ibu, dan teman-teman berkenan meninggalkan jejak di kolom komentar. Cukup tulis nama kota atau daerah tempat video ini disimak. Kami akan sangat senang menyapa satu persatu lewat balasan yang muncul di sana. Kritik, pendapat, dan saran yang membangun selalu kami nantikan, karena dari situlah kami belajar untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Bapak, Ibu, dan teman-teman berikan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam hangat dari kami, Kontemplasiku. Terima kasih.